Selamat siang Pak Yerik dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan John Enrico, Michael Aurelius, dan Sabrina Verina akan mempresentasikan tentang analisis SWOT, Customer Relationship Management, dan Supply Chain Management. Dan yang paling pertama adalah apa saja kelebihan dari CRM. Nah, yang pertama adalah semua yang Anda perlukan ada di suatu tempat. Manajemen hubungan pelanggan harus tersentralisasi agar dapat berjalan efektif dan data yang telah terkumpul harus tersedia oleh anggota tim yang membutuhkannya. Nah, dengan aplikasi CRM, semua orang yang memiliki akses terhadap informasi yang sama dapat bekerja lebih produktif dengan berfokus pada memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah CRM adalah solusi yang dapat diukur. Nah, agar dapat bertahan, sebuah perusahaan harus memiliki database pelanggan yang memahami value proposition yang ditawarkan kepada mereka. Nah, seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan, akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pelanggan. Nah, oleh karena itu, dengan aplikasi CRM ini, perusahaan dapat mengukur biaya yang dibutuhkan dari laporan kelebihan dan kekurangan database marketing. Nah, sistem ini juga akan berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi secara efektif. Dan yang ketiga adalah CRM dapat melakukan penggalian data. Nah, aplikasi CRM dapat membantu melihat laporan penjualan tertentu dan analisis lainnya, sehingga dapat membantu perusahaan menentukan mana yang berhasil dan mana yang membutuhkan perubahan. Aplikasi CRM membantu untuk menentukan di mana kemajuan terjadi, salah satunya dari laporan kelebihan dan kekurangan database marketing. Kemudian, perusahaan dapat memanfaatkan data tersebut untuk membuat penyesuaian yang dibutuhkan secara langsung. Kemudian yang keempat adalah mengakses data dari mana saja. Nah, kelebihan ini dapat diperoleh dengan adanya aplikasi mobile CRM, di mana penggunaan sistem CRM di smartphone memungkinkan Anda untuk mengakses data dari mana saja dan tetap update dengan segala perubahan yang terjadi. Dulu, kekurangan aplikasi CRM hanya bisa diakses melalui komputer. Namun, dengan aplikasi mobile, tidak hanya dapat meningkatkan pengguna CRM, tetapi juga produktivitas. Nah, yang kelima adalah mempercepat proses deal. Ketika pengelola proses penjualan, terutama untuk metode inbound sales, diperlukan membuat sales funnel bagi tim penjualan agar dapat berjalan sesuai dengan proses. Dengan adanya aplikasi CRM, Anda dapat mengintegrasikan aktivitas tiap pelanggan dan tim marketing dapat mengelola perkembangan tiap negosiasi yang terjadi. Nah, aktivitas yang telah dilakukan dan langkah selanjutnya di laporan kelebihan dan kekurangan database marketing akan diproses, deals dapat berlangsung lebih cepat. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya kebutuhan keseluruhan perusahaan. Nah, dengan mengetahui laporan dan kelebihan kekurangan database marketing dari aplikasi CRM, perusahaan dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan yang paling efektif. Dengan begitu, biaya akan menurun akibat meningkatnya produktivitas. Sebab kejadian hilangnya data-data penting maupun kehilangan pelanggan tidak akan terjadi lagi dengan adanya sistem aplikasi CRM. Lalu, topik berikutnya adalah kekurangan CRM. Nah, yang pertama adalah menghilangkan unsur manusia dalam perusahaan. Karena menggunakan aplikasi CRM tentu membuat otomatisasi proses bisnis. Namun, hal ini membuat pelanggan kehilangan unsur manusia yang terkadang dibutuhkan. Sebagai contohnya, Anda tentu akan memilih lebih senang ditangani oleh orang yang langsung dibandingkan oleh mesin penjawab otomatis. Walaupun mengotomatis sebuah tugas akan memudahkan bisnis Anda, hal ini juga akan lebih baik jika memiliki hubungan personal yang baik juga dengan pelanggan. Hal ini untuk menghindari hilangnya nilai
sentuhan manusia pada bisnis Anda. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan kendala keamanan. Meskipun aplikasi ini aman, kebanyakan kenyataan bahwa data-data yang tersimpan secara terpusat dapat berpotensi membuat perusahaan khawatir. Bagaimana jika terjadi mati listrik, kehilangan sinyal, dan aplikasi tidak dapat menyimpan data terakhir? Atau bagaimana jika terdapat karyawan yang tidak memasukkan data dengan akurat? Oleh sebab itu, dibutuhkan backup dari sistem monitoring yang dapat mengamankan sistem perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah diperlukan pelatihan. Memasang aplikasi CRM akan mengubah keseluruhan sistem perusahaan. Perlu adaptasi bagi seluruh karyawan untuk terbiasa dan mempelajari cara kerja sistem yang baru. Proses adaptasi ini membutuhkan waktu yang mungkin dapat memperlambat pekerjaan, namun dengan hasil yang akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian yang keempat adalah dukungan teknis. Perusahaan membutuhkan dukungan teknis dalam implementasi aplikasi CRM. Dan hal ini membutuhkan biaya tersendiri. Perusahaan dapat mengandalkan tim teknis mereka atau menggunakan pihak ketiga. Biaya ini akan muncul jika aplikasi Anda gunakan masih belum berbasis cloud. Kemudian yang kelima adalah kemungkinan kehilangan data. Beberapa sistem CRM saat ini akan ter-backup secara otomatis di cloud. Namun, tidak semua sistem dapat melakukannya. Dibutuhkan backup data secara manual. Jika tidak secara teratur, maka akan ada kemungkinan data yang hilang. Bahkan, sistem cloud juga dapat bisa gagal jika ada masalah dalam koneksi internet atau server. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada ancaman dan peluang dari CRM. Yang pertama, ancaman dari CRM itu menghilangkan unsur manusia dalam perusahaan. Ancaman ini merupakan efek domino daripada kelebihan CRM yang merampingkan proses produksi. Di mana hal tersebut berarti CRM dapat menggantikan manusia dengan sistem yang bekerja otomatis. Sebagai contohnya adalah chatbot yang digunakan oleh online shop, di mana chat konsumen akan dibalas secara otomatis oleh sistem tersebut. Hal ini dapat menjadi kemudahan bagi penjual atau produsen, tapi kurang efisien bagi pembeli. Akan lebih baik jika dalam menjual kita mempertemukan pelanggan dengan manusia asli, agar konsumen dapat merasakan hubungan personal yang baik dengan produsen. Yang kedua, ada kemungkinan kehilangan data. Beberapa sistem CRM saat ini memang akan melakukan backup data di cloud, akan tetapi tidak semua sistem dapat melakukannya, sehingga kita perlu membackup data secara manual. Tentunya hal ini membuat kita harus lebih teratur. Jika tidak, maka kita akan kehilangan data. Namun, sistem penyimpanan di cloud pun dapat bermasalah apabila jaringan internet kita tidak stabil. Selanjutnya ada peluang dari CRM. Customer Relationship Management memudahkan para produsen untuk melihat gambaran yang jelas tentang pelanggan. Hanya dapat melihat melalui satu dashboard saja. CRM juga mampu menciptakan struktur perusahaan yang nantinya akan mendorong naik tingkat produktivitas, efisiensi, serta profitabilitas. Kemudian adanya kepuasan pelanggan dapat menyebabkan pelanggan tidak hanya menggunakan kita sebagai pemasok, akan tetapi juga mempromosikan hasil kerja kita kepada calon pelanggan lain. Hal ini membuat produsen memiliki peluang untuk mendapatkan proyek baru. Next. Selanjutnya ada SWOT analisis dari SCM. Yang pertama ada strength-nya. Kelebihan utama dari supply chain management adalah mengelola dan mengkoordinasi supply dan demand secara efektif. Dengan demikian, masalah-masalah yang mungkin timbul di proses supply chain management bisa ditangani dengan efektif dan efisien. Masalah yang biasanya muncul di supply chain management itu seperti pengadaan barang dan pengelolaan supplier, manajemen hubungan dengan pelanggan atau klien, dan yang terakhir menentukan level of scoring. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, bisa akan lebih unggul dalam persaingan pasar yang makin kompetitif akhir-akhir ini. Maka dari itu, perusahaan harus menghasilkan produk yang berkualitas, murah, dan memiliki harga dan varian yang menarik, dan tentunya diproduksi pada waktu yang tepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang weakness atau kelemahan dari supply chain management itu sendiri.
Ketidakefisienan dan kekurangan dalam rantai pasokan atau supply chain, seperti kekurangan suku cadang, kapasitas pabrik yang kurang dimanfaatkan, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi, disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Misalnya, produsen mungkin menyimpan terlalu banyak komponen dalam persediaan, karena tidak tahu persis kapan akan menerima pengiriman berikutnya dari pemasok. Pemasok dapat memesan bahan baku terlalu sedikit karena tidak memiliki informasi yang tepat tentang permintaan yang dibutuhkan. Ketidakefisienan rantai pasokan atau supply chain ini menghabiskan rata-rata sebanyak 25% dari biaya operasi perusahaan. Nah, salah satu masalah berulang dalam manajemen rantai pasokan makanan ini adalah efek bullwhip, di mana informasi tentang permintaan untuk produk terdistorsi ketika melewati dari satu entitas ke entitas berikutnya di seluruh rantai pasokan. Sedikit peningkatan permintaan untuk suatu barang dapat menyebabkan anggota yang berbeda dalam rantai pasokan untuk persediaan sehingga masing-masing memiliki persediaan yang cukup. Nah, perubahan ini bergejolak di sepanjang rantai pasokan, memperbesar apa yang dimulai sebagai perubahan kecil dari pesanan yang direncanakan, menciptakan kelebihan persediaan, produksi, pergundangan, dan biaya pengiriman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang opportunity dari supply chain management. Tidak dapat dipungkiri bahwa supply chain management bisa menjadi rangkaian kegiatan yang sangat kompleks. Semakin besar suatu bisnis, maka semakin kompleks pula rantai pasokannya. Untungnya, dengan bantuan teknologi, Anda tidak hanya dapat menyederhanakannya, tetapi juga mengoptimalkannya. Caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi dalam setiap proses yang terlibat dalam manajemen rantai pasokan. Anda harus memastikan pula bahwa Anda bisa memperoleh barang atau bahan baku dari pemasok dalam waktu dan jumlah yang tepat, sehingga tidak perlu ada penundaan yang menghambat pemenuhan kebutuhan. Ini mungkin terdengar akan sangat sulit, namun dengan bantuan sistem SCM, semuanya dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang ancaman dari supply chain management itu sendiri. Yang pertama, ancamannya yaitu berupa terorisme. Kegiatan terorisme sendiri memanfaatkan rantai pasok untuk memfasilitasi perpindahan sesuatu yang berpotensi mengganggu ataupun menargetkan rantai pasok itu sendiri. Serangan terorisme yang parah berpotensi mematikan operasi yang memproduksi komoditas kunci. Perusahaan pengekspor, manufaktur, atau kapal yang melewati negara atau area dengan resiko tinggi terorisme menghadapi resiko rantai pasok yang signifikan dan tantangan dari operasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu ancaman penyelundupan barang. Barang selundupan dapat mengancam kelancaran aliran pengiriman barang dan beresiko menimbulkan masalah-masalah hukum, keuangan, bahkan rusaknya reputasi perusahaan. Berbagai metode digunakan dalam menyelundupkan barang, yaitu seperti segel palsu pada shopping containers, kerusakan palsu pada barang, hacking pada sistem informasi perusahaan logistik, ataupun kerusakan palsu pada barang. Di sini, para kriminal terus berkembang dan semakin kreatif dalam memanfaatkan kiriman legal untuk menyelundupkan kargo ilegal mereka. Dan yang terakhir yaitu pembajakan. Beberapa tahun terakhir, pembajakan terhadap rantai pasok semakin marak terjadi, terutama serangan langsung kepada pengangkutan dengan kapal laut dan serangan tidak langsung kepada rantai pasok yang mengutilisasi kapal laut. Ancaman nyata ini kemudian menyebabkan pergantian jalur kapal. Pembajakan merupakan suatu permasalahan yang semakin meningkat. Pembajak senantiasa mengubah taktik target mereka dengan menggunakan senjata terbaru dan menggunakan teknik yang lebih canggih. Hal ini semata-mata ditujukan untuk meningkatkan rasio keberhasilan. Dan selain mengancam gagalnya kiriman kargo yang berimbas kepada kerugian finansial, pembajakan juga menjadi ancaman bagi nyawa dan kondisi kru kendaraan pengangkut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.